Malam itu, hujan baru saja reda ketika kereta terakhir dari kota berhenti di sebuah stasiun kecil yang nyaris tak berpenghuni. Di antara kabut tipis yang masih menggantung, seorang pria bernama Raka Wiratama, seorang jurnalis lepas, melangkah keluar dengan koper kecil di tangannya. Usianya sekitar 30-an, rambut sedikit berantakan, mata tajam penuh rasa ingin tahu. Raka dikenal sebagai penulis artikel yang sering membongkar kisah-kisah urban legend, misteri, dan mitos masyarakat. Artikel-artikelnya pernah dimuat di beberapa majalah ternama, bahkan viral di media sosial. Kali ini, ia sedang mengejar cerita yang disebut-sebut tidak pernah boleh dituliskan, tentang sebuah desa tua yang menurut rumor tidak pernah terlihat di peta modern. Nama desa itu adalah Desa Hitam. Awalnya, ia hanya mendengar kisah samar dari seorang narasumber di forum online. Ada desa yang hanya bisa didatangi jika seseorang melewati jalan tertentu menjelang tengah malam di antara hutan pinus yang lebat. Konon, desa itu menyimpan sebuah rahasia kuno perjanjian antara leluhur desa dan sesuatu yang bukan manusia. Meski sebagian besar orang menganggapnya hanya legenda, rasa penasaran Raka justru semakin membuncah. Baginya, di balik setiap cerita rakyat, pasti ada jejak sejarah, trauma kolektif, atau bahkan fakta yang sengaja disembunyikan. Dan ia, dengan segala keberaniannya, bertekad menuliskan kebenaran itu. Setelah turun dari kereta, Raka mendapati suasana stasiun begitu sepi. Lampu-lampu tua yang temaram berkelap-kerlip. Beberapa bahkan sudah mati. Hanya ada seorang penjaga stasiun tua yang duduk di kursinya sambil merokok kretek. "Pak, kalau mau ke desa Sukamaju, lewat mana ya?" tanya Raka, sengaja menyebut nama desa tetangga yang lebih dikenal. Penjaga itu menatapnya lama, matanya menyipit, seakan ingin membaca niat Raka. Ia menghembuskan asap rokok, lalu berkata pelan, "Kalau ke Sukamaju, gampang, tinggal naik ojek, 30 menit sampai. Tapi kalau desa yang lain, lebih jauh, jangan coba-coba." Nah, nada suaranya berubah dingin. Raka menangkap isyarat itu. Orang tua itu tahu sesuatu, tapi memilih untuk tidak menyebut nama Desa Hitam secara langsung. Tak ingin memancing curiga, Raka hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian menyewa sebuah ojek dari pemuda lokal. Malam semakin larut. Jalanan basah oleh hujan dan kabut mulai turun lebih tebal. Pemuda itu awalnya ramah, tetapi ketika Raka bertanya tentang desa di balik hutan pinus, wajahnya berubah pucat. "Bang, jangan, orang sini aja nggak berani ke sana," katanya. "Kalau masuk, susah keluar lagi." Raka hanya mengangguk, pura-pura mengerti. Namun dalam hatinya, tekadnya makin bulat. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah menurunkan Raka di ujung jalan setapak yang gelap, pemuda ojek itu buru-buru pergi tanpa menoleh lagi. Raka kini berdiri sendirian di tepi hutan pinus, dengan senter kecil di tangannya. Udara terasa berbeda, sunyi. Hanya suara tetesan air dari dedaunan yang masih basah. Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti bau besi berkarat. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Irama lambat, seperti gending Jawa kuno. Jantung Raka berdegup kencang. Bagaimana mungkin ada alunan musik di tengah hutan larut malam begini? Langkah demi langkah ia terus maju, menembus jalan setapak yang kian menyempit. Kabut semakin tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Namun suara gamelan itu semakin jelas, seolah-olah menuntunnya. Tiba-tiba, Raka melihat sesuatu. Sebuah gapura tua dari batu, setengah tertutup lumut. Di atasnya terpahat aksara Jawa kuno yang sudah mulai pudar. Ia tidak sepenuhnya paham arti tulisannya, tapi ia yakin itu penanda masuk ke sebuah wilayah. Begitu melewati gapura itu, udara langsung berubah lebih dingin. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang jalan yang tadi ia lalui, kini sudah hilang tertutup kabut pekat. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kabut mulai menipis, dan di depannya terbentang sebuah desa. Rumah-rumah joglo tua berjajar, beberapa dengan lampu minyak yang masih menyala. Aneh sekali, desa ini tampak hidup, tetapi sunyi. Di tengah desa, ada sebuah pendopo besar. Dari situlah suara gamelan berasal. Namun anehnya, meski suara gamelan jelas terdengar, Raka tidak melihat seorang pun yang sedang menabuh alat musik. Alat gamelan tersusun rapi, bergemerincing sendiri, tanpa pemain. Raka menelan ludah. Ia tahu, ia sedang memasuki sesuatu yang tidak biasa. Beberapa warga desa akhirnya terlihat. Mereka memakai pakaian tradisional Jawa, kebanyakan berwarna hitam polos. Wajah mereka pucat,
tatapan mata kosong. Meski mereka melintas di dekat Raka, tak satu pun menoleh atau menyapanya. Seolah-olah ia tidak ada. Namun Raka yakin, mereka tahu ia ada di sana. Ia bisa merasakan mata-mata yang mengawasinya dari balik jendela rumah-rumah tua. Ketika Raka hendak melangkah ke pendopo, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dari balik bayangan. Rambutnya putih panjang, kulit keriput, tapi matanya tajam berkilat. Ia memakai surjan hitam dengan ikat kepala lurik. "Sampean orang kota, tuh," suaranya berat, dalam. Raka tertegun. Akhirnya ada seseorang yang mengajaknya bicara. Iya Pak, saya hanya ingin menulis tentang sejarah desa ini. Boleh saya tahu nama desa ini apa?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya membuat dada Raka terasa sesak. "Nama desa ini tidak boleh disebut, karena sekali sampean menyebutnya, sampean tidak akan bisa keluar lagi." Raka terdiam. "Tapi sampean sudah sampai di sini. Berarti sampean memang dipanggil," lanjut lelaki itu, lalu berjalan menjauh ke dalam kegelapan. Suara gamelan tiba berhenti. Desa mendadak sunyi, terlalu sunyi, hingga suara napas Raka terdengar jelas. Malam semakin dalam. Raka akhirnya mendapat sebuah rumah kosong di pinggir desa untuk beristirahat. Rumah itu sederhana, dengan tikar anyaman bambu meya kayu tua dan jendela berlapis tirai lusuh. Ia menyalakan lilin kecil, membuka buku catatannya, lalu mulai menulis apa yang ia lihat. Namun beberapa kali, matanya menangkap bayangan bergerak di balik tirai. Saat ia memberanikan diri membuka jendela, jalanan desa tampak sepi. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin berhembus. Namun, ketika ia menutup kembali jendela dan berbalik, ia melihat sesuatu di cermin tua yang tergantung di dinding. Sebuah wajah pucat, dengan mata hitam pekat, berdiri tepat di belakangnya. Raka terlonjak, menoleh cepat dan wajah itu sudah menghilang. Tubuhnya bergetar, tetapi sekaligus naluri jurnalistiknya berkata, ini baru permulaan. Langkah-langkah Arga terasa semakin berat, begitu ia mulai masuk lebih dalam ke desa itu. Meski matahari belum sepenuhnya terbenam, hawa dingin yang menusuk tulang seolah sudah lebih dulu menguasai tempat ini. Udara lembab, bau tanah basah, dan samar-samar tercium bau anyir yang tidak bisa ia kenali asalnya. Rumah-rumah kayu berjajar, sebagian besar sudah rapuh dimakan usia. Atapnya miring, kayu penyangga berlumut, dan jendela-jendela terbuka dengan tirai tipis yang berkibar pelan tertiup angin. Yang membuat Arga heran, meskipun terlihat seakan ditinggalkan, ia bisa merasakan ada mata yang mengintip dari balik jendela itu. Seperti ada puluhan pasang mata tak terlihat yang mengikuti setiap langkahnya. Arga menelan ludah. Ia mengingat-ingat pesan dari salah seorang warga kota sebelumnya yang sempat ia tanyai mengenai desa ini. Orang itu hanya menunduk dan berbisik. Kalau kau nekat ke sana, jangan banyak bertanya. Kalau kau mendengar gamelan malam hari, jangan sekali-sekali mendekat. Saat itu Arga hanya menganggapnya omong kosong, sekadar cerita rakyat untuk menakut-nakuti. Tapi kini, ketika ia berada di tengah suasana desa ini, kata-kata itu kembali terngiang dan membuat bulu kuduknya berdiri. Arga akhirnya menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya remang, hanya sebuah bohlam kuning menggantung dengan cahaya redup. Seorang perempuan tua duduk di dalam, wajahnya keriput, kulitnya pucat, matanya cekung seperti orang yang jarang tidur. "Permisi, Bu, apakah di sini ada tempat menginap?" tanya Arga dengan sopan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu akhirnya ia menunjuk ke arah sebuah rumah kayu di seberang jalan. "Di sana ada rumah kosong. Kau bisa menumpang. Tapi ingat, jangan keluar malam." Arga mengernyit. "Kenapa, Bu?" Perempuan tua itu tersenyum. Senyum yang lebih mirip seringai. "Kalau kau keluar, mungkin kau tidak akan kembali." Arga tersiket. Tapi ia tidak mau terlihat takut. Ia hanya mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan menuju rumah kayu yang dimaksud. Rumah itu tampak kosong, tapi bersih, seakan sudah disiapkan untuk seseorang. Ada ranjang bambu dengan tikar baru, kendi berisi air segar, dan lampu minyak yang masih menyala. Anehnya, tak ada debu sama sekali, padahal rumah itu jelas sudah lama tidak ditempati. Arga duduk, mengeluarkan buku catatannya. Ia mulai menulis semua yang ia lihat. Ia ingin mengumpulkan fakta sebanyak mungkin, bangunan desa, tingkah laku warganya, dan tentu saja suasana mencekam yang begitu kental. Namun baru beberapa menit ia menulis, telinganya menangkap suara samar. Dung dung dung. Arga terdiam.
itu suara gamelan. Hanya beberapa ketukan, tapi jelas terdengar. Aneh sekali, karena desa ini terlihat begitu sepi. Ia menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran. Suara itu makin jelas. Suara gong, kendang, dan genderang mengalun pelan. Irama yang tidak biasa, bukan seperti gamelan yang sering ia dengar saat upacara adat atau pentas seni. Irama ini lambat, berat, dan terdengar seperti lagu kematian. Arga berdiri, mendekat ke jendela. Dari kejauhan, di tengah kegelapan sawah, ia melihat titik-titik cahaya. Seperti obor yang dibawa beriringan. Ada sebuah arak-arakan. Orang-orang berpakaian hitam berjalan perlahan, membawa sesajen daun di tengga. Tengahnya ada sebuah usungan bambu. Di atasnya, sesuatu terbaring. Dari jauh, Arga tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau boneka, tapi bentuknya menyerupai tubuh manusia yang dibungkus kain putih. Arga merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Apakah itu mayat? Ia meraih kamera yang dibawanya, ingin mengambil gambar. Tapi begitu ia mengangkat kamera, seluruh cahaya obor itu padam serentak, gamelan berhenti. Desa kembali sunyi. Arga tersiket. Ia menatap keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Sawah itu kosong. Hanya ada kabut tipis yang bergerak pelan. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia menutup tirai, mencoba mengabaikan rasa takut. Mungkin cuma halusinasi. Atau aku terlalu capek. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lihat tadi nyata. Arga mencoba memaksa dirinya tidur malam itu. Ia mematikan lampu minyak, berbaring di ranjang bambu, dan menarik selimut tipis. Tapi matanya sulit terpejam. Bayangkan arak-arakan obor tadi terus menghantui pikirannya. Sekitar tengah malam, ia akhirnya terlelap sebentar. Namun tidurnya terganggu oleh suara aneh. Ketak, ketak, kit, seperti suara kayu dipukul pelan. Arga membuka mata. Suara itu berasal dari luar jendela. Dengan hati-hati ia bangkit, menyingkap sedikit tirai. Di luar, ada sosok berdiri, tinggi, kurus, seluruh tubuhnya terbungkus kain putih. Wajahnya tertutup. Hanya terlihat lubang mata hitam kosong. Sosok itu mengetukkan kayu panjang ke tanah. Perlahan, tapi berirama. Arga mundur dengan napas tersengal. Jantungnya serasa mau pecah. Sosok itu tiba-tiba berhenti mengetuk. Kepalanya menoleh ke arah jendela. Langsung menatap ke arah Arga. Arga cepat-cepat menutup tirai. Tubuhnya gemetar. Ia menempelkan punggung ke dinding, mencoba mengatur napas. Namun tak lama kemudian, suara gamelan kembali terdengar. Irama berat, menyeramkan, seperti lagu yang dimainkan untuk memanggil sesuatu. Arga menutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi anehnya, semakin ia mencoba menutup, suara itu justru semakin jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya. Pagi harinya, Arga terbangun dengan wajah pucat. Ia tidak yakin apakah semua itu mimpi atau kenyataan. Tapi ketika ia membuka pintu rumah, di depan teras, ada jejak kaki basah yang memanjang ke jalan tanah. Jejak itu hanya satu arah menuju sawah di belakang desa. Arga merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan pagi, berharap bisa bertemu warga lain. Namun yang ia temukan justru membuatnya makin curiga. Beberapa rumah memang terlihat berpenghuni, dengan asap tipis keluar dari dapur. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, pintu langsung tertutup rapat. Tidak ada yang mau menyapanya. Hingga akhirnya, ia bertemu seorang lelaki tua yang duduk di balai-balai depan rumah. Rambutnya putih, wajahnya keriput, tapi matanya tajam menatap Arga. "Kau orang luar ya?" Suara lelaki itu serak. Arga mengangguk. "Iya pak, saya penulis. Saya ingin menulis tentang desa ini." Lelaki tua itu tersenyum miring. "Kalau begitu, kau harus siap menerima apapun yang kau lihat. Karena di desa ini, tidak semua yang hidup adalah manusia." Arga terdiam, merasa dadanya sesak. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara bergetar, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Desa ini pernah melakukan sebuah perjanjian. Sejak itu, arwah yang seharusnya pergi tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat ini." Arga mencoba bertanya lebih jauh, tapi lelaki itu tiba-tiba berdiri dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Pintu ditutup keras, meninggalkan Arga sendirian di jalanan sepi. Siang itu, Arga kembali ke rumah kayu tempatnya menginap. Ia menuliskan semua yang ia dengar dan lihat. Perasaannya campur aduk antara ketakutan dan rasa penasaran yang semakin besar. Namun sore harinya, sesuatu kembali terjadi. Dari kejauhan, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Arga membuka jendela.
dan ia melihat di ujung jalan desa, ada sekelompok anak kecil berlari sambil tertawa. Mereka berlari menuju sawah, seperti sedang bermain. Arga heran. Itu pertama kalinya ia melihat anak-anak di desa ini. Ia memutuskan mengikuti mereka dari jauh. Namun semakin ia mendekat, tawa anak-anak itu terdengar aneh. Tawa yang terlalu nyaring, tidak wajar. Dan ketika Arga sampai di tepi sawah, anak-anak itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah boneka jerami berbentuk manusia, berdiri tegak di tengah sawah, dengan kepala yang dipasangi topeng putih menyeramkan. Arga merinding. Ia yakin tadi ia melihat anak-anak sungguhan. Tapi sekarang, seolah semua itu hanya ilusi. Malam kembali datang. Arga menyalakan lampu minyak, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki beriringan. Dam-dam, dum. Ia mengintip dari celah jendela. Sekelompok orang berpakaian hitam kembali berjalan melewati jalan desa, membawa obor. Di tengah-tengah mereka ada seorang perempuan muda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan seperti orang kesurupan, menuju arah sawah. Arga ingin keluar dan menghentikan mereka, tapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa menatap dari balik jendela, tubuhnya gemetar. Ketika rombongan itu semakin jauh, tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arah Arga. Matanya kosong, mulutnya perlahan tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Lampu minyak di kamar Arga berkedip-kedip, dan gamelan kembali berdentum keras, memenuhi seluruh desa. Arga duduk terpaku di lantai, tubuhnya gemetar. Suara gamelan makin keras, lalu tiba-tiba berhenti, seolah terpotong oleh sesuatu. Sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun dari arah pintu rumah, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Arga menahan napas. Siapa yang datang tengah malam begini? Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras. Tok, 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 tok. Arga memberanikan diri membuka pintu sedikit. Saat itu, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Tapi tidak ada siapapun di depan rumah. Hanya jalanan desa yang gelap. Arga hendak menutup pintu kembali, namun pandangannya tertuju pada sesuatu. Di tanah, tepat di depan pintu, ada sebuah topeng putih. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, dengan mata hitam kosong. Arga menandok, hendak mengambil topeng itu, tapi tiba-tiba topeng itu bergerak sendiri, meluncur menjauh di tanah, seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat, lalu menghilang ke kegelapan. Arga langsung membanting pintu, menguncinya rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, Arga mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi lelaki tua yang kemarin berbicara dengannya. Namun ketika sampai di rumah itu, ia justru menemukan pintu rumah terbuka lebar. Di dalam, rumah itu kosong, tidak ada orang, hanya bau dupa yang menyengat dan beberapa lembar kain putih yang tergantung di dinding. Arga melangkah pelan, menelusuri isi rumah. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah buku lusuh. Isinya catatan tangan dengan bahasa Jawa kuno, bercampur dengan simbol-simbol aneh. Ia tidak mengerti semuanya, tapi ada beberapa kalimat yang bisa ia pahami. Seseorang harus dipersembahkan agar desa tetap hidup. Mereka yang dipanggil tidak boleh menolak. Jika menolak, seluruh desa akan binasa. Arga menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Apakah desa ini benar-benar melakukan semacam perjanjian gelap? Tiba-tiba, pintu rumah berderit pelan. Arga menoleh cepat. Namun tidak ada siapapun. Angin berhembus membawa bau anyir yang tajam, seperti darah segar. Dari pojok ruangan, kain putih yang tergantung perlahan bergerak sendiri. Arga mundur, napasnya memburu. Dan saat kain itu jatuh ke lantai, sesosok bayangan hitam tinggi menjulang, muncul di baliknya. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala. Arga berlari keluar rumah, terengah-engah. Ia kembali ke jalan desa. Namun anehnya, suasana terasa berbeda. Rumah-rumah yang semula sunyi, kini seolah hidup. Dari celah jendela, ia bisa melihat bayangan orang-orang. Mereka duduk menghadap ke arah yang sama. Wajahnya kosong, tidak berkedip. Arga menahan napas. Ia sadar, semua pandangan itu tertuju padanya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju sawah, berharap bisa keluar dari desa itu. Namun ketika sampai di pematang, ia terkejut bukan main. Di tengah sawah, kini berdiri puluhan boneka jerami dengan topeng putih. Semuanya menghadap ke arahnya. Dan dari kejauhan, suara tawa anak-anak kembali terdengar. Tapi kali ini,
Tawanya bercampur dengan tangisan. Arga mundur perlahan, kakinya gemetar. Boneka-boneka jerami bertopeng itu tidak bergerak, tetapi tatapan kosong dari lubang mata topeng seakan menusuk ke dalam pikirannya. Ini gila, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, salah satu boneka jerami jatuh ke tanah. Dari dalam tubuh jerami itu, keluarlah seekor ular hitam besar. Tubuhnya melingkar-lingkar, sisiknya berkilat kehijauan. Ular itu menatap Arga. Lidahnya menjulur cepat. Sercit, Arga terhuyung mundur. Lalu, satu demi satu boneka lain mulai runtuh. Dari dalamnya muncul berbagai makhluk. Ada yang berupa ular, ada yang berupa babi hutan bermata merah. Ada pula yang hanya berupa kabut hitam tebal yang bergerak hidup. Arga menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tahu, jika ia panik, makhluk-makhluk itu akan menyerangnya. Dengan langkah perlahan, ia mundur, mencoba kembali ke jalan utama desa. Namun baru beberapa langkah, dari belakangnya terdengar suara kecil. Main dengan kami. Arga menoleh cepat. Di pematang sawah, berdiri 4 anak kecil. Wajah mereka pucat, mata hitam tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang tidak rata. Mereka mengenakan pakaian compang-camping, seperti kain kafan yang lusuh. Main dengan kami, ulang mereka. Suaranya serempak, monoton, seperti paduan suara dari dunia lain. Arga langsung berlari, kali ini tanpa peduli apapun. Nafasnya terengah, kakinya terasa berat, tapi ia terus memaksa. Ia menembus jalan setapak, melewati pohon-pohon bambu yang berdesir keras. Seolah ada ribuan tangan yang bertepuk mengikuti langkahnya. Namun kemanapun ia berlari, suara tawa dan tangis anak-anak itu tetap mengikuti. Bahkan sesekali, sosok mereka muncul di depan, lalu menghilang seperti kabut. Akhirnya, Arga tersandung batu besar dan jatuh terjerembab. Ia berusaha bangkit, tapi mendapati dirinya kini berada di tengah sebuah tanah lapang. Di sana, sebuah altar batu besar berdiri. Di atasnya terdapat sesaji, kepala kambing, kendi berisi darah, dan sebuah topeng putih yang sama persis dengan yang dilihatnya tadi malam. Arga mendekat tanpa sadar, seakan ada kekuatan yang memaksanya. Telinganya berdenging, dan tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, bercampur dengan suara perempuan melantunkan tembang Jawa kuno. Sapa sing ora gelem, kudu ilang, siapa yang menolak, harus lenyap. Arga menutup telinganya, tapi suara itu justru makin jelas, masuk langsung ke dalam kepalanya. Tiba-tiba, di sekeliling lapangan itu, penduduk desa muncul. Mereka semua berdiri melingkar, wajah kosong, mata hitam, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menatap Arga. Dari tengah kerumunan itu, lelaki tua yang kemarin ditemuinya maju. Kali ini wajahnya jauh berbeda. Kulitnya pucat, matanya merah darah, dan suaranya bergetar saat berkata, "Arga, kau sudah dipilih." Arga terdiam, tubuhnya gemetar. Dipilih? Dipilih untuk apa? Lelaki tua itu tersenyum menyeramkan. Untuk menjaga desa tetap hidup. Kau adalah tumbal berikutnya. Arga ingin kabur, namun tanah di bawahnya tiba-tiba berubah seperti lumpur. Kakinya terbenam, semakin dalam. Ia berusaha meronta, tapi tubuhnya justru semakin ditarik ke bawah. Dari balik altar, sosok bayangan hitam tinggi menjulang muncul lagi. Kali ini lebih jelas, tubuhnya kurus kering, tinggi tak wajar, dengan wajah menyerupai topeng putih yang kosong. Tangannya panjang, jarinya runcing seperti tulang. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk lurus ke arah Arga. Saat itu, seluruh penduduk desa serempak bersuara, "Persembahkan, persembahkan." Suara mereka menggema, berlapis-lapis, seolah berasal dari ribuan mulut. Arga berteriak sekuat tenaga, lalu semua menjadi gelap. Arga tersentak, tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya terengah. Ia mendapati dirinya terbaring di dalam salah satu rumah penduduk di sebuah kamar kecil yang remang. Cahaya lampu minyak berkelip samar. Hanya ada meja kayu tua dan jendela dengan kain lusuh sebagai tirai. Dia sudah sadar. Suara seorang perempuan terdengar. Argamet, seorang perempuan paruh baya, duduk di kursi bambu di sudut ruangan. Wajahnya penuh keriput. Rambutnya diikat sederhana. Matanya tampak lelah, tapi berbeda dari penduduk lain. Matanya masih normal, tidak hitam kosong. "Siapa ibu?" Arga bertanya terbata. Perempuan itu menarik napas dalam. "Namaku Sulastri. Aku salah satu yang tersisa. Kau tidak seharusnya datang ke desa ini." Arga berusaha bangkit,
Tubuhnya masih gemetar. Apa yang terjadi di sini? Kenapa orang-orang itu seperti bukan manusia? Sulastri menunduk, suaranya lirih. Mereka masih manusia, tapi sudah bukan diri mereka lagi. Mereka terikat perjanjian lama yang bahkan aku sendiri tidak bisa lagi hentikan. Arga menatap heran. Perjanjian apa? Sulastri mendekat, duduk di tepi ranjang. Tatapannya dalam, penuh beban masa lalu. Dulu, desa ini pernah dilanda bencana. Panen gagal, banyak yang mati kelaparan. Air sungai mengering, tanah retak, dan penyakit merajalela. Orang-orang hampir menyerah. Sampai seorang dukun datang. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Dukun itu menawarkan perjanjian. Desa akan kembali subur. Hasil panen melimpah. Penyakit sirna. Asal ada satu syarat. Setiap 7 tahun sekali, desa harus memberikan tumbal manusia. Arga menelan ludah dan tumbalnya. Dari luar desa, Sulastri mengangguk pelan. Ya, orang asing yang masuk tanpa izin. Itu sebabnya desa ini seperti menolak orang luar. Kami tidak pernah memperingatkan dengan benar. Kami natia membiak. Karena jika tidak ada tumbal, seluruh desa akan binasa. Arga tersikat. Ia mulai mengerti. Semua hal aneh yang dialaminya adalah bagian dari ritual kuno itu. Kenapa? Kenapa harus aku? Arga hampir berteriak. Sulastri menatapnya penuh iba. Karena kau masuk saat waktunya sudah dekat, kau sudah ditandai. Kau mendengar gamelan, kau melihat anak-anak itu. Kau melihat bayangan tinggi di altar. Itu artinya roh desa sudah memilihmu. Arga terdiam, wajahnya pucat. Lalu, apa ada cara untuk keluar dari sini? Tanyanya putus asa. Sulastri menutup mata sejenak. Ada, tapi sangat berbahaya. Kau harus menghancurkan altar batu itu. Itu sumber ikatan perjanjian. Jika kau bisa memecahkannya, roh desa akan marah. Tapi kau mungkin bisa bebas. Arga mendengar kata mungkin, dan dadanya semakin sesak. Sulastri melanjutkan dengan suara gemetar. Namun, jika gagal, roh desa akan menelannya hidup-hidup. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Malam semakin larut. Dari luar rumah, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Arga menyingkap tirai jendela. Ia melihat penduduk desa berbaris rapi di jalan. Mereka semua membawa obor, wajah datar, mata kosong. Mereka berjalan menuju lapangan tempat altar berdiri. Di antara barisan itu, ia kembali melihat lelaki tua yang sebelumnya menemuinya. Kali ini ia mengenakan jubah hitam panjang, tangannya membawa sebuah kendi besar. Sulastri berbisik dari belakang. Upacara sudah dimulai. Mereka akan memanggilmu sebentar lagi. Arga menoleh cepat. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus keluar. Sulastri menggenggam tangannya kuat-kuat. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Ada jalan setapak di belakang rumah ini. Ikuti sampai ke pohon beringin besar. Di sana, kau akan menemukan cabang jalan, satu menuju keluar desa, satu menuju altar. Pilih dengan hati-hati. Arga mengangguk. Lalu tanpa pikir panjang, ia melompat keluar lewat pintu belakang. Nafasnya terengah, kakinya berlari menembus kegelapan. Namun, di belakangnya, suara tawa anak-anak kembali terdengar. Main dengan kami. Arga tahu, malam ini baru saja dimulai. Arga berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Jalan setapak di belakang rumah Sulastri terasa panjang dan gelap. Hanya diterangi cahaya bulan pucat yang sesekali tertutup awan. Di kejauhan, suara gamelan terus berdentum, mengiringi langkahnya seolah menuntun, atau justru mengejarnya. Semak-semak bergoyang di kiri kanannya. Kadang terdengar suara tawa anak-anak yang menggema. Kadang terdengar bisikan lirih, seperti seseorang memanggil namanya dari dalam kegelapan. Arga. Ia menggertakkan gigi, menolak-menoleh. Ia tahu, jika menoleh, sesuatu akan menunggunya di sana. Tak lama, ia melihat pohon beringin besar menjulang di depan. Pohon itu sangat tua, batangnya lebar, akarnya menjuntai seperti tirai raksasa. Di bawah cahaya bulan, akar-akar itu tampak seperti tangan yang menjulur siap menangkap siapapun yang mendekat. Arga berhenti sebentar, tubuhnya gemetar. Ia ingat kata-kata Sulastri. Di bawah beringin ada 2 jalan. Satu menuju keluar desa, satu menuju altar. Pilih dengan hati-hati. Namun, begitu ia mendekat, sesuatu membuat darahnya membeku. Di batang beringin ada ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol kuno, dipenuhi coretan merah, entah cat atau darah. Di tengahnya, terpahat wajah-wajah menyerupai manusia yang mulutnya terbuka lebar,
seolah berteriak, dan tepat di bawah akar pohon, Arga melihat dua jalan. Kiri, jalan berbatu yang tampak remang, seperti dipenuhi kabut tipis. Kanan, jalan tanah yang lurus, tapi di ujungnya terlihat cahaya obor dan bayangan orang-orang yang sedang berjalan. Arga menelan ludah. Ia tahu, jalan kanan mengarah ke altar, tapi jalan kiri, entah ke mana. Bisa jadi jalan keluar, atau bisa jadi jebakan lain. Saat ia berdiri bimbang, tiba-tiba terdengar suara serak di belakangnya. Tidak ada jalan keluar untukmu. Arga menoleh cepat. Lelaki tua berjubah hitam berdiri di sana. Matanya kosong, tapi bibirnya menyeringai. Di tangannya, kendi besar itu masih tergenggam erat. Aku sudah menunggumu, Arga, katanya lirih. Suaranya dalam seperti bergema. Kau adalah pilihan, kau adalah tumbal. Arga mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Aku tidak akan ikut denganmu. Lelaki tua itu melangkah maju. Kain jubahnya bergoyang ditiup angin malam. Kau pikir bisa lari? Pohon ini bukan jalan keluar. Pohon ini adalah penjaga perjanjian. Ia menelan yang mencoba kabur. Satu-satunya jalan bagimu adalah altar. Saat ia mengucapkan kata terakhir, akar-akar beringin mulai bergerak. Seperti ular, mereka merayap pelan, mengelilingi kaki Arga. Arga panik. Ia menepis, berlari ke kiri jalan berbatu berkabut. Ia tak peduli apakah benar itu jalan keluar atau bukan. Yang jelas, ia harus menjauh dari lelaki tua itu. Kabut semakin tebal. Jalan setapak yang ia pijak terasa dingin, bahkan menusuk tulang. Ia terus berlari, tapi suara gamelan terdengar makin keras. Dan yang paling menyeramkan, dari dalam kabut, muncul bayangan tubuh-tubuh manusia. Berjalan tanpa kepala. Arga terhenti. Napasnya tercekat. Tubuh-tubuh itu berderet. Berjalan pelan, melintasi jalan berbatu. Di setiap tangan mereka, menggenggam kepala mereka sendiri. Mata kepala itu terbuka lebar, menatap lurus ke arah Arga. Suara bisikan terdengar serentak dari kepala-kepala itu. Kembalilah ke altar. Kembalilah ke altar. Arga menjerit, berbalik, dan berlari lagi. Ia tak bisa melewati mereka. Ia kembali menuju beringin. Namun, saat sampai, lelaki tua berjubah hitam sudah hilang. Sebagai gantinya, akar-akar beringin terbuka, membentuk lorong gelap yang menganga. Dari di lemnia, terdengar suara gamelan semakin kencang, bercampur dengan suara tawa anak-anak dan jeritan perempuan. Seakan-akan, pohon itu sendiri sedang memanggilnya. Arga berdiri gemetar. Ia tahu, mau tidak mau, ia harus memilih. Arga melangkah pelan ke dalam lorong akar beringin. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Bau anyir darah makin kuat menusuk hidung. Semakin dalam ia berjalan, semakin jelas suara gamelan terdengar, seakan dimainkan tepat di samping telinganya. Lorong itu berakhir pada sebuah pelataran luas. Di tengahnya berdiri altar batu hitam yang dipenuhi bercak merah. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Cahayanya berkelip diterpa angin malam. Di atas altar, tampak sesajen, kepala ayam, bunga melati, dupa yang mengepul, dan kendi yang sama dengan yang dipegang lelaki tua tadi. Namun yang paling membuat Arga menggigil adalah sosok-sosok berjubah hitam yang berbaris melingkari altar. Wajah mereka tertutup kain, hanya matanya yang kosong menatap tajam. Mereka semua diam, tapi tubuh mereka bergerak mengikuti irama gamelan yang entah dari mana sumbernya. Arga ingin mundur, tapi tiba-tiba tanah di belakangnya menutup rapat, seolah beringin telah menelan jalan pulangnya. Selamat datang. Suara itu muncul dari arah altar. Lelaki tua berjubah hitam berdiri di sana. Kini wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lilin. Matanya hitam penuh, tidak ada putihnya. Senyumnya lebar, menyeringai. Sudah lama kami menunggu penerus. Arga gemetar. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Lelaki tua itu mengangkat kendi, lalu menuangkan isinya ke altar. Cairan merah kental mengalir, menetes dari tepi altar, mengeluarkan bau besi yang menyengat. Arga hampir muntah. Itu darah manusia. Ini bukan soal mau atau tidak mau, ucap lelaki itu pelan. Kau sudah dipilih. Darahmu akan membuka jalan bagi kami. Mendadak, para sosok berjubah hitam serentak meraih kapak kecil, lalu menyayat tangan mereka masing-masing. Darah mengalir ke tanah, merembes menuju altar. Altar itu bergetar, mengeluarkan suara rendah seperti gemuruh. Arga terhuyung, tubuhnya melemah, seolah sesuatu menarik jiwanya. Ia menjerit, berusaha melawan, tapi kakinya terpaku ke tanah. Dari atas altar,
asap hitam tebal menjulang. Asap itu berputar, membentuk sosok raksasa tanpa wajah. Sosok itu membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan suara mengerikan, campuran tangisan bayi dan jeritan perempuan. Lelaki tua itu berlutut. "Bangkitlah, penguasa kami." Arga menatap, wajahnya pucat. Ia sadar, ia bukan hanya sekadar korban. Ia adalah tumbal utama untuk memanggil entitas itu. Akar-akar beringin menjulur ke arah Arga, melilit tangan dan kakinya, menyeretnya mendekati altar. Ia berteriak sekuat tenaga, tubuhnya meronta, tapi sia-sia. Di atas altar, asap hitam semakin pekat, dan dua mata merah menyala muncul perlahan. Entitas itu sedang bangkit. Arga merasakan tubuhnya diangkat, diletakkan di atas altar, tepat di atas bercak darah yang belum kering. Lelaki tua mendekat, menghunus sebilah keris kuno yang berkilat di bawah cahaya lilin. "Inilah saatnya," bisiknya. "Darahmu akan membuka gerbang." Keris itu diangkat tinggi. Arga menjerit. Suaranya bercampur dengan gamelan, jeritan, dan tawa gaib. Keris di tangan lelaki tua berkilat, terangkat tinggi. Arga memejamkan mata, pasrah menunggu tusukan yang akan mengakhiri hidupnya. Namun saat ujung keris hampir menembus dadanya, tanah di sekitar altar bergetar hebat. Lilin-lilin padam serentak, kegelapan menelan pelataran. Hanya menyisakan cahaya merah samar dari mata entitas raksasa dalam asap hitam. Para sosok berjubah hitam berlutut, tubuh mereka gemetar. "Tuan telah datang," seru lelaki tua. Suaranya serak bercampur ekstasi. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Entitas itu tidak menatap pemuja-pemuja yang bersujud, melainkan menatap langsung ke arah Arga. Sorot matanya merah menyala menusuk dalam, membuat Arga nyaris tak bisa bernapas. "Ah, aku bukan bagian dari kalian." Suara Arga bergetar. Tiba-tiba, entitas itu berbicara. Suaranya bergema, berat, seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. "Darahmu memang dipilih, tapi jiwa inimu melawan takdir." Lelaki tua terkejut. "Tuanku, ia adalah tumbal yang kami siapkan. Ambillah tubuhnya. Ambillah darahnya." Namun entitas itu tertawa. Suaranya seperti bumi retak. "Dia tak lagi milikmu." Asap hitam berputar cepat, membentuk pusaran besar. Angin kencang menghempas, membuat para pemuja terpelanting. Lilin, dupa, sesajen beterbangan. Arga merasakan akar yang melilit tubuhnya tiba terbukar. Melepaskannya dari altar, tubuhnya terjatuh, keras, tapi ia masih hidup. Nafasnya tersengal, keringat dingin membanjiri wajahnya. Entitas itu menoleh ke arah lelaki tua. "Kalian mengira bisa mengendalikan aku?" Asap hitam meluncur, menyambar lelaki tua dan para pemuja. Mereka menjerit sekeras-kerasnya, tubuh mereka terseret ke udara, lalu terbelah dari dalam. Darah dan daging berhamburan, tersedot ke dalam pusaran asap. Jeritan mereka bercampur dengan gamelan yang semakin kacau, seakan instrumen itu dimainkan oleh tangan tak kasat mata. Arga merangkak, berusaha menjauh, tapi pusaran asap itu semakin membesar, dan entitas raksasa mulai keluar sepenuhnya dari altar. Wujudnya setengah manusia, setengah bayangan, dengan tubuh tinggi menjulang. Gerbang terbuka. Gumam Arga lemah, matanya melebar ngeri. Di atas Lanket, bulan tertutup total oleh kabut hitam. Dari Keyohan, suara gong terdengar, keras sekali, lalu sunyi mendadak. Ketika Arga menoleh, altar batu telah hancur berkeping-keping. Lelaki tua dan para pemuja hilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Hanya Eida dan sosok raksasa yang kini membungkuk menatapnya. Arga gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan dekati aku." Namun sosok itu hanya tersenyum, senyuman mengerikan dengan mulut selebar wajah. Gigi-giginya tajam seperti belati. "Kau sekarang adalah penanda. Dunia ini tak lagi aman." Setelah itu, sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir darah yang menusuk. Arga pingsan di atas tanah, dikelilingi puing altar dan genangan darah. Arga terbangun dengan napas terengah. Kepalanya berdenyut hebat. Tubuhnya lemas seperti habis dihisap seluruh tenaganya. Ia mendapati dirinya sudah tidak berada di altar lagi, melainkan tergeletak di tepi jalan setapak di pinggir desa. Langit sudah mulai terang. Matahari pagi muncul, sinarnya menembus sela pepohonan. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan, seolah apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun tubuh Arga berlumuran darah kering, bajunya robek, dan lengan kirinya penuh luka bakar berbentuk pola aneh
seperti aksara kuno. Ia menatap tanda itu dengan ngeri. Luka itu tidak terasa sakit, tapi justru berdenyut seolah hidup, berkilau samar setiap kali ia menatapnya. Ini, apa yang mereka lakukan padaku? Bisiknya. Arga berjalan tertatih menuju rumahnya. Warga desa yang melihatnya terdiam. Beberapa bahkan menutup pintu rapat-rapat, seakan mereka tahu sesuatu yang tidak ia pahami. Di rumah, ibunya menangis histeris melihat keadaan Arga. Ya Tuhan, Arga, kau kemana semalaman? Kami mencarimu. Arga hanya bisa terdiam. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia menjadi saksi ritual pemanggilan iblis dan hampir dijadikan tumbal? Namun sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, Arga mendengar suara gamelan samar di kejauhan, padahal tidak ada pesta di desa. Saat ia mencoba tidur, sosok-sosok hitam muncul di sudut kamarnya, berdiri kaku menatapnya. Yang paling mengerikan, ia mulai melihat wajah para pemuja yang mati di altar. Mereka muncul dalam mimpinya, tubuhnya robek-robek, wajah mereka dipenuhi jeritan abadi. Kenapa kau dibiarkan hidup? Kenapa kami yang mati? Suara mereka menggema. Arga terbangun dengan keringat bercucuran. Di cermin kamarnya, ia melihat pantulan dirinya. Namun di belakangnya, ada sosok tinggi berbayang hitam dengan senyuman mengerikan yang langsung menghilang saat ia menoleh. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Ia sering kehilangan kesadaran, lalu mendapati dirinya berada di tempat asing, kadang di pemakaman desa, kadang di tepi hutan. Bahkan pernah ia sadar sedang berdiri di depan rumah kepala desa dengan kaki penuh lumpur. Ibunya semakin khawatir. Arga, kau sakit. Kita harus pergi ke dukun atau kiai. Namun Arga tahu, ini bukan sekadar sakit. Ini kutukan. Kutukan yang ditinggalkan oleh ritual itu. Dan yang lebih menyeramkan, setiap kali ia menatap luka bakar berbentuk aksara di lengannya, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang ingin keluar. Sejak hari itu, Arga mulai merasa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Ada sesuatu yang menempel, menghuni, bahkan mengendalikan sebagian dari dirinya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah lorong panjang yang gelap. Di ujung lorong, ada cermin besar. Saat ia mendekat, pantulannya tidak sama dengan dirinya. Pantulan itu adalah Arga versi lain, matanya hitam seluruhnya. Senyumnya mereka lebar, dan di lehernya tergantung kalung tengkorak kecil. Pantulan itu berkata dengan suara dalam yang bergema, "Engkau selamat dari ritual, tapi engkau bukan bebas. Engkau telah terpilih. Aku kini ada di dalam dirimu." Arga terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Namun anehnya, tangannya berlumuran tanah basah. Ia menatap sekeliling, jendela kamarnya terbuka, dan dari luar, ia mencium bau anyir tanah kuburan. Saat pagi menjelang, ibunya menjerit di halaman. Arga berlari keluar. Di depan rumahnya, ada seekor ayam hitam tergantung terbalik di pintu pagar, dengan kepala terpotong. Darahnya menetes membentuk simbol yang sama dengan luka di lengan Arga. "Ini pertanda buruk, nak." Ibunya berbisik gemetar. Hari-hari berikutnya, bayangan itu semakin kuat. Arga sering mendengar bisikan dalam kepalanya. "Beri aku darah, beri aku tumbal. Hanya itu jalanmu bertahan." Setiap kali ia menolak, tubuhnya terasa sakit luar biasa, seolah ada ribuan jarum menusuk dari dalam. Sampai suatu malam, ia kehilangan kesadaran. Tersidar, tangannya berlumuran darah, dan di depannya ada seekor kambing mati dengan perut terbelah. Nafasnya terengah, ia menjerit ketakutan. Tapi dalam jeritannya, terdengar pula suara lain. Suara tawa yang bukan miliknya. Arga mulai mengurung diri. Ia takut pada dirinya sendiri. Ia menutup semua cermin di rumah. Karena setiap kali ia bercermin, pantulan itu menatapnya dengan senyum sinis. Namun, kutukan itu tak berhenti di situ. Warga desa mulai menemukan kejadian aneh. Ternak mati tanpa sebab. Anak kecil mengigau menyebut nama Arga, dan di sawah-sawah muncul bekas tapak kaki besar yang tidak mungkin milik manusia. Kepala desa memanggil para tetua. Mereka berbisik bahwa roh yang dipanggil dalam ritual telah menempel pada Arga, menjadikannya wadah. Sementara Arga sendiri semakin yakin bayangan itu bukan lagi sekadar mimpi atau halusinasi. Ia kini berbagi tubuh dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan lapar. Arga tidak bisa lagi tinggal diam. Bayangan yang terus menghantui dirinya semakin kuat, seolah mendorongnya melakukan hal-hal di luar kendali. Ia merasa satu
Satunya jalan adalah mencari tahu asal-usul ritual yang hampir merenggut nyawanya. Suatu malam, ia menemui Pak Wiryo, seorang tetua desa yang dikenal pendiam. Arga datang dengan tubuh gemetar. Matanya merah karena kurang tidur. "Pak, tolong saya tahu, Bapak tahu apa yang terjadi malam itu," katanya memohon. Pak Wiryo menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Nah Arga, apa yang kau alami bukan kebetulan. Ritual itu bukan sekadar permainan anak muda, tapi warisan lama. Warisan yang seharusnya tidak lagi dilakukan." Arga terdiam. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara bergetar. "Puluhan tahun lalu, desa ini pernah dilanda pagebluk. Orang mati setiap hari, sawah kering, ternak mati mendadak. Saat itu, para leluhur memanggil makhluk dari dunia lain untuk melindungi desa. Tapi makhluk itu tidak pernah pergi. Ia hanya bersemayam, menunggu wadah baru. Dan wadah itu adalah dirimu." Arga menelan ludah. Kata-kata itu seperti pisau menembus dada. "Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain?" Pak Wiryo menunduk. "Kau keturunan langsung dari salah satu leluhur yang pertama kali memanggilnya. Darahmu yang membuatmu terikat." Arga terhuyung. Kini semuanya masuk akal. Bisikan, mimpi, bahkan simbol di lengannya. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Wiryo menambahkan, roh itu haus tumbal. Jika tidak diberi, ia akan merenggut apa saja di sekitarmu. Keluargamu, sahabatmu, bahkan seluruh desa bisa jadi korban. Arga menutup wajahnya. Keringat dingin membasahi tubuh. Ia terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa diputuskan dengan mudah. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan hati hancur. Ia menemukan ibunya sedang duduk di teras, menatap bulan purnama. Wajah ibunya pucat, matanya kosong. "Nak, malam ini aku bermimpi. Iomu datang. Dia bilang roh itu akan mengambilku lebih dulu." Suara ibunya lirih. Arga tersentak. Ia berlari mendekap ibunya erat-erat. Namun di telinganya, bayangan dalam dirinya berbisik dengan tawa dingin. "Benar, tumbal pertamamu akan segera datang." Sejak mendengar perkataan ibunya, Arga merasa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Setiap detik seperti hitungan mundur menuju bencana. Malam itu bulan purnama menggantung besar di langit. Cahayanya menyorot pekarangan rumah dengan terang yang ganjil. Seakan menjadi sorotan bagi sesuatu yang menunggu. Ibunya duduk di ruang tengah. Tubuhnya lemah. Wajah pucat dengan keringat dingin yang terus menetes. Nafasnya tersengal. Dan sesekali matanya berbalik ke belakang kepala. Seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya dari dalam. Arga panik. Ia mencoba memeluk ibunya. Berulang kali membaca doa. Tapi setiap kata seolah terhenti di kerongkongan. Tak mampu menembus dinding tak kasat mata yang membungkus rumah. Lalu terdengar ketukan di pintu. Perlahan, suara itu berubah menjadi gedoran keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, Arga melangkah. Saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam berhembus, dingin menusuk tulang. Namun di tanah depan rumah, terhampar sesajen, bunga setaman, darah ayam segar, dan sebuah kain putih dengan tulisan aksara kuno berlumur merah. Tiba-tiba, ibunya berteriak dari dalam. "Arga!" Arga berlari dan mendapati ibunya kejang-kejang di lantai. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya, berat, parau, penuh kebencian. "Kau, milikku, darahmu, darahnya, harus jadi tumbal." Arga menangis, mencoba menahan tubuh ibunya. Namun dari balik bayangan, sosok hitam besar muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya berlapis asap pekat. Tangannya panjang, jemari kurus seperti cakar, menggapai ibunya dengan rakus. "Tidak, jangan ambil ibuku!" Arga berteriak. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menoleh padanya. Senyumnya melebar, menampilkan gigi panjang seperti belati. "Kalau kau mau menggantinya, serahkan orang lain malam ini, atau aku akan mengambilnya." Arga terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu memberi pilihan, tumbal harus tetap ada. Jika bukan ibunya, maka seseorang yang dekat dengannya harus diserahkan. Dalam kepanikan, Arga memandang wajah ibunya yang hampir pingsan. Lalu teringat satu nama, Sinta, sahabat kecilnya yang diam-diam masih menyimpan perasaan padanya. Hatinya bergejolak. Apakah ia harus menyerahkan orang lain agar ibunya selamat, atau melawan roh itu meski kemungkinan besar akan kehilangan segalanya? Di tengah kebingungan, suara roh itu kembali bergema, semakin keras. "Pilih sekarang, darah atau jiwa. Malam ini tidak boleh kosong." Arga menutup telinganya,
berusaha mengabaikan suara menyeramkan itu. Namun suara makhluk hitam itu tidak datang dari luar, melainkan langsung menusuk ke dalam kepalanya. Ia merasa otaknya hampir pecah. Matanya panas seperti terbakar. Ibunya tergeletak lemah. Matanya berkedip pelan, berusaha menahan roh yang terus merasuk. "Arga, jangan lakukan itu," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun suara lain menguasai ruangan. Dalam kegelapan, roh hitam itu semakin nyata. Tubuhnya setinggi langit-langit rumah. Bayangannya menyebar di dinding. Seakan-akan rumah itu hanya sangkar bagi kekuatannya. "Pilihlah, Arga," suaranya menggelegar. "Serahkan tumbal lain, atau ibumu kuambil." Arga memejamkan mata. Wajah sahabatnya, Sinta, melintas jelas. Gadis itu sering menemaninya sejak kecil, bahkan membantu Arga setelah ayahnya meninggal. Hatinya sakit membayangkan harus menyerahkan Sinta untuk diseret roh jahat. Namun ibunya kini kejang-kejang lagi. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya tersengal, dan dari mulutnya keluar darah segar. "Arga, aku tidak kuat." Arga berteriak, "Hentikan, aku akan lakukan apa saja." Suasana hening sesaat. Roh hitam itu tersenyum lebar. Suaranya berubah lebih licik. "Bagus, itulah yang kutunggu. Bawa dia ke sini sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, ibumu akan mati di hadapanmu, dan jiwamu juga akan kuikat selamanya." Arga gemetar. Tangannya menutupi wajah. Air mata bercucuran deras. Ia tidak pernah merasa seputus asa ini. Namun, di tengah keputusasaan, ia teringat ucapan ibunya sebelum pingsan beberapa jam lalu. "Jangan lawan dengan dendam, lawan dengan doa, dengan cahaya." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tapi bagaimana bisa? Cahaya apa yang mampu melawan makhluk sekuat ini? Sementara itu, roh itu perlahan menghilang ke kegelapan. Meninggalkan peringatan terakhir, "Aku akan kembali sebelum matahari terbit. Siapkan tumbalmu." Arga terduduk di lantai, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Hatinya hancur, pikirannya terbelah dua. Menyerahkan Sinta berarti menyelamatkan ibunya, tapi itu juga berarti menghancurkan hidup orang lain. Menolak berarti kehilangan segalanya. Malam itu, Arga sadar ia sudah masuk ke dalam perjanjian gelap yang tak bisa lagi dihindari. Arga duduk di samping ibunya yang tak sadarkan diri. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Air matanya belum kering, namun dalam kepalanya timbul pertanyaan. Apakah benar hanya ada satu jalan? Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari lemari tua di sudut rumah. Sebuah kotak kayu kecil, berdebu dan terkunci rapat. Kotak itu tampak biasa saja. Namun, di atas permukaannya terdapat ukiran lambang kuno. Matahari dengan lingkaran cahaya. Agak ia ingat pernah melihat simbol yang sama di kalung yang selalu dipakai ayahnya dulu sebelum meninggal secara misterius. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci tempat ibunya menyimpan benda kenangan. Benar saja, kalung itu masih ada. Ketika kalung disatukan dengan ukiran kotak, terdengar bunyi klik, lalu kotak terbuka perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua berwarna coklat kehitaman, dengan halaman yang mulai rapuh dimakan waktu. Arga membukanya dengan hati-hati. Di halaman pertama tertulis, "Kitab cahaya warisan untuk keturunanku. Barang siapa mewarisi darahku, maka dia juga mewarisi tanggung jawab menjaga perbatasan antara dunia terang dan dunia gelap." Arga tercekat. Tulisan itu jelas adalah milik ayahnya. Ia membalik halaman demi halaman. Isinya berupa doa-doa kuno, mantra perlindungan, serta catatan tentang roh hitam yang kini menghantui keluarganya. Di salah satu halaman, ada catatan yang membuat darah Arga berdesir. Roh itu tidak bisa dimusnahkan dengan darah manusia. Ia hanya bisa dilawan dengan cermin cahaya, simbol matahari, dan keyakinan tanpa takut. Jangan pernah menyerahkan jiwa siapapun sebagai tumbal, karena itu hanya akan membuat ikatannya semakin kuat. Arga Teredium. Jadi selama ini roh itu sudah lama mengejar keluarganya, bahkan sejak zaman ayahnya masih hidup. Dan kini, beban itu jatuh ke pundaknya. Ia meraba kalung peninggalan ayahnya, lalu menggenggamnya erat. Mungkin inilah kunci yang dimaksud. Tapi suara di kepalanya berbisik lagi. Jangan percaya pada omong kosong itu. Bawa saja tumbal, dan semua selesai. Buku itu hanyalah kebohongan orang mati. Arga berteriak, "Diam! Aku tidak akan menyerahkan siapapun." Ibunya menggeliat pelan. Matanya terbuka setengah. Lalu ia berbisik dengan suara lemah, "Gunakan cahaya itu, nak. Ayahmu sudah mempersiapkan segalanya." Arga menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca.
Kini Ea sadar. Ada jalan lain. Jalan yang jauh lebih berbahaya tapi juga satunya cara untuk melawan roh hitam itu tanpa mengorbankan orang lain. Dengan tekad baru, Arga membuka kembali kitab itu. Mencari ritual yang disebutkan ayahnya. Ritual cermin cahaya. Arga menyalakan lampu minyak di kamar itu. Lalu membuka halaman yang membahas ritual cermin cahaya. Tulisan dalam kitab terlihat samar, namun cukup jelas untuk ia baca. Untuk mengurung roh kegelapan, diperlukan 3 benda, cermin yang belum pernah dipandang mata manusia sejak dibuat. Simbol matahari yang membawa cahaya, dan darah pewaris yang tidak pernah takut. Arga bergidik. Ia tak punya cermin baru, apalagi simbol matahari. Namun saat menatap kalung peninggalan ayahnya, ia menyadari bahwa simbol matahari sudah ada di sana, terukir indah di bagian tengah liontin. Tinggal cermin. Arga teringat sesuatu di gudang rumah sakit terbengkalai tempat ia sempat menjelajah. Ada satu cermin besar yang masih terbungkus kain putih, seolah sengaja disembunyikan. Saat itu ia tidak menghiraukannya, tapi kini ia yakin cermin itulah yang dimaksud. Namun sebuah masalah muncul. Catatan berikutnya di kitab menulis, ritual hanya bisa dilakukan di tempat roh itu pertama kali memanggil pewaris. Jika tidak, ia akan semakin kuat. Arga menelan ludah. Itu artinya, ritual harus dilakukan di rumah sakit tua itu, tempat semua kengerian bermula. Ia memandang ibunya yang masih lemah, lalu berkata lirih, "Ibu, aku akan menyelesaikan ini. Demi ayah, demi kita berdua." Ibunya hanya menggenggam tangannya, lalu menutup mata dengan lemah. Malam itu Arga berangkat dengan membawa kalung matahari, kitab, dan sebilah pisau kecil, bukan untuk melawan roh, melainkan untuk menggores telapak tangannya, sebagai bagian dari ritual. Setibanya di rumah sakit, suasana lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin berhembus dingin, dan suara-suara lirih terdengar dari lorong gelap, seperti jeritan orang-orang yang pernah mati di sana. Arga menyalakan senter kecil. Di ujung lorong, ia melihat cermin besar masih tertutup kain putih. Saat ia mendekat, kain itu tiba bergetar sendiri, seolah ada sesuatu di baliknya. Dengan tangan gemetar, Arga menarik kain itu. Cermin besar itu kini terbuka. Bingkainya berukir indah, meski kusam dimakan usia. Permukaannya bersih, seolah baru dibuat. Arga membuka kitab. Di halaman terakhir tertulis instruksi. Letakkan simbol matahari di depan cermin. Goreskan darah pewaris di bagian tengah cermin. Ucapkan mantra cahaya sambil menatap tanpa berkedip. Jika roh muncul, jangan takut. Tatap matanya melalui pantulan cermin hingga ia terikat. Arga menghela napas panjang. Ia menaruh kalung di depan cermin, lalu menggenggam pisau kecil itu. Dengan satu sayatan, darah mengalir dari telapak tangannya. Ia menekan darah itu ke permukaan cermin. Cermin bergetar. Suara lirih terdengar di sekelilingnya. Lalu, dari pantulan cermin, muncul wajah mengerikan, mata merah, gigi tajam, wajah yang seakan terbakar. Roh itu menatap Arga dari dalam cermin, bukan dari dunia nyata. Bocah dungu, kau pikir bisa mengurungku? Aku akan menghancurkanmu, seperti aku menghancurkan ayahmu dulu. Arga hampir goyah, tapi ia mengingat pesan kitab. Jangan pernah takut. Dengan suara gemetar, ia mulai mengucapkan mantra yang tertulis. Lux Aeternum, Sol Invictus, Lumen Vincit Tenebras. Cahaya abadi, matahari tak terkalahkan. Cahaya mengalahkan kegelapan. Semakin lama ia mengucap, cahaya dari kalung semakin terang, memantul ke cermin. Sosok roh itu menjerit, berusaha keluar, namun pantulan cahaya menahannya. Lorong rumah sakit bergetar. Suara benda jatuh terdengar dari segala arah. Arga menatap cermin tanpa berkedip. Meski matanya mulai perih, ia tahu, sedikit saja ia alihkan pandangan, roh itu akan lepas dan menyerangnya. "Ayo keluar, kalau berani," teriak Arga. Suaranya bergema di seluruh bangunan. Cahaya dari kalung semakin terang, memantul ke permukaan cermin. Suara retakan terdengar, seperti kaca yang hampir pecah. Arga terus membaca mantra, namun tiba-tiba pantulan cermin berubah. Ia tak lagi melihat dirinya, melainkan bayangan rumah sakit yang dipenuhi sosok-sosok hitam bergerak liar. Tiba-tiba, roh itu menghantam cermin dari dalam. Retakan semakin besar. Setiap kali retakan muncul, angin dingin berhembus keluar, membawa bau busuk darah dan kematian. Arga berusaha bertahan tapi ia sadar, jika cermin itu pecah, roh akan bebas sepenuhnya. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu," teriak Arga. Roh itu menyeringai,
Matanya menyala merah. Kau tidak lebih dari mainan kecil. Ayahmu sudah gagal, dan kau akan bernasib sama. Arga menggenggam pisau kecilnya dengan erat. Ia teringat instruksi terakhir di kitab. Jika roh mencoba keluar, biarkan darahmu menjadi kunci terakhir. Dengan nekat, ia menancapkan pisau itu ke telapak tangannya lebih dalam, lalu menempelkan seluruh darahnya ke retakan cermin. Sekejap, cahaya dari kalung menyatu dengan darah itu, menghasilkan kilatan terang menyilaukan. Roh itu menjerit keras, suaranya membuat telinga Arga hampir pecah. Sosoknya mulai tersedot ke dalam cermin, meski ia meronta dengan kekuatan mengerikan. Dari retakan-retakan kaca, tangan hitam kurusnya meraih keluar, mencoba menjerat leher Arga. Namun Arga tidak mundur. Ia menatap mata roh itu lewat pantulan cermin, menyalurkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ini Akahayir. Cahaya semakin membesar, memenuhi lorong rumah sakit. Bayangan hitam lain yang ada di sekitar ikut tersedot, lenyap ke dalam cermin. Suara-suara jeritan memekakkan telinga, hingga akhirnya, bruk, cermin itu jatuh ke lantai, tapi bukannya pecah, justru menyatu menjadi permukaan mengkilap seperti logam. Roh yang tadi menakutkan, kini terperangkap, wajahnya tertahan di balik permukaan, menatap Arga dengan kebencian mendalam. Kohaya Mareda. Rumah sakit itu hening kembali. Arga terduduk lemas. Tangannya berlumuran darah, nafasnya tersengal. Tapi ia tahu satu hal, ritual berhasil. Roh itu kini terkurung, tak bisa lagi mengganggu. Namun sebelum pergi, ia mendengar suara lirih dari cermin. Arga, ini belum akhir. Masih ada pintu lain, dan saat kau membukanya, aku akan bebas lagi. Arga menatap cermin itu dengan tatapan dingin. Ia mengambil kain putih yang tadi menutupinya, lalu membungkus cermin rapat-rapat. Kalau begitu, aku akan memastikan pintu itu tidak pernah terbuka. Setelah ritual Arga membawa cermin itu keluar dari rumah sakit, saat ia melangkah, suasana bangunan itu terasa berbeda. Bukan lagi angker dan menyesakkan, melainkan sunyi, seperti tempat mati yang sudah kehilangan penghuninya. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Angin malam berhembus pelan, seolah memberi salam perpisahan. Arga tersenyum tipis. Meski tubuhnya lemah, ia merasa lega. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu benar. Pertempuran ini hanyalah awal. Masih banyak rahasia yang terkubur di balik kitab dan simbol matahari yang ia warisi. Dan entah kenapa, ia merasa roh itu benar akan ada pintu lain yang suatu hari terbuka. Setelah berhasil mengurung roh di dalam cermin, Arga pulang dengan tubuh lemas. Malam itu, ia merawat luka di tangannya sambil menatap kitab warisan ayahnya. Ada halaman yang sebelumnya belum sempat ia baca, halaman yang tersembunyi di balik lembaran terakhir, seolah disengaja untuk disembunyikan. Dengan hati-hati, ia membuka halaman itu. Tulisan tangan ayahnya terpampang jelas. Anakku, jika kau membaca ini, berarti roh itu telah menemukanmu. Aku gagal menuntaskannya, dan kini semua beban kutitipkan padamu. Arga menelan ludah, tangannya bergetar. Ia melanjutkan membaca. Dulu, aku bukan hanya dokter di rumah sakit itu. Aku juga bagian dari sebuah kelompok rahasia. Kami menyebut diri kami penjaga matahari. Tugas kami sederhana namun berat. Menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Rumah sakit itu hanyalah salah satu pintu. Roh yang kau hadapi adalah entitas yang lahir dari penderitaan pasien. Pasien yang mati dengan tragis. Ia menjadi kuat karena manusia terus memberi makan dengan ketakutan dan dendam. Arga terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Selama ini, ia mengira ayahnya hanyalah dokter biasa. Aku dan kelompokku berusaha mengurung roh itu ke dalam cermin. Namun setiap kurungan hanya bersifat sementara. Ia akan selalu mencoba keluar, mencari tubuh baru untuk dihuni. Jika ia berhasil, dunia manusia akan diliputi kekacauan. Arga menarik napas panjang. Semua mulai masuk akal. Mengapa ayahnya begitu protektif? Mengapa rumah mereka penuh dengan simbol aneh? Dan mengapa ia selalu diajarkan mantra-mantra sejak kecil? Namun ada satu kalimat terakhir yang membuat darahnya berdesir. Arga, roh itu bukan hanya mengincarmu karena kau penerusku. Ada sesuatu yang lebih besar. Ia tahu rahasia tentang ibumu. Arga terdiam. Matanya membesar. Ibu? Apa maksudnya? Gumamnya. Ia mencoba mencari halaman lain. Namun kitab itu berakhir di sana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata ayahnya terus berputar di kepalanya. Jika benar roh itu tahu rahasia tentang ibunya, berarti ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Saat Arga mencoba memejamkan mata,
Tiba-tiba ia mendengar suara lirih di dalam kamar. Suara itu lembut, seperti bisikan seorang perempuan. Arga. Ia membuka mata. Di sudut kamar, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita. Rambutnya panjang, tubuhnya ramping, namun wajahnya kabur seakan tertutup kabut. "Ibu," Arga berbisik, matanya mulai basah. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah cermin yang ia bawa pulang, dan kini tersimpan di dalam lemari. Arga segera bangkit, membuka lemari itu. Cermin masih terbungkus kain putih, namun ia bisa merasakan hawa dingin merembes keluar. Saat ia menatap cermin, samar-samar terdengar suara tawa lirih dari dalamnya. "Benar, Arga, tanyakan pada ibumu. Jika kau berani." Arga mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Suara itu jelas suara roh yang tadi ia kurung. Tapi bagaimana mungkin ia tahu tentang ibunya? Sosok wanita itu mulai memudar, meninggalkan jejak samar di udara. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan kacau bercampur antara takut, rindu, dan penasaran. Satu hal kini pasti, perjalanan ini belum selesai. Jika ia ingin tahu kebenaran, ia harus menemukan ibunya, atau setidaknya rahasia yang selama ini disembunyikan keluarganya. Pagi itu, Arga duduk di ruang tamu dengan wajah lesu. Buku catatan ayahnya terbuka di atas meja. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya ibunya, dan apa hubungannya dengan roh itu? Sejak kecil, Arga memang hampir tak pernah mengenal sosok ibunya. Ia hanya diberitahu bahwa ibunya meninggal ketika ia masih bayi. Tidak ada foto, tidak ada makam yang jelas, bahkan nama ibunya jarang disebut oleh ayahnya. Semua terasa seperti sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan. Arga memutuskan untuk mencari jejak ibunya sendiri. Ia mulai dengan membuka lemari tua peninggalan ayahnya. Di balik tumpukan buku medis dan alat ritual, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan susah payah, ia berhasil membukanya menggunakan kunci yang tergantung di kalung ayahnya. Di dalamnya terdapat selembar foto lama. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di depan rumah sakit tua, tersenyum samar. Matanya tajam, seolah menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihat fotonya. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan ayahnya, "Ratri pintu di antara dua dunia." Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, nama ibunya adalah Ratri. Tapi, apa maksud ayahnya dengan pintu di antara dua dunia? Sore harinya, Arga kembali ke rumah sakit tua itu. Kali ini bukan untuk melawan roh, melainkan mencari informasi tentang ibunya. Ia menyusuri arsip lama di ruang administrasi yang penuh debu. Setelah beberapa jam, ia menemukan catatan kuno tentang staf rumah sakit. Di sana, tercatat nama Ratri Pramesti sebagai salah satu perawat. Namun catatan itu berhenti tiba-tiba, tanpa keterangan mengapa ia keluar dari pekerjaannya. Lebih mencurigakan lagi, ada coretan tinta merah di atas namanya, dengan tulisan, "Hilang jangan sebutkan lagi." Arga merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Mengapa nama ibunya seolah dihapus dari sejarah? Ketika ia menutup arsip itu, tiba-tiba lampu di ruangan padam. Kegelapan pekat melingkupi. Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan, lirih namun jelas. "Arga." Ia menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, berdiri sosok bayangan yang menyerupai ibunya. Rambut panjang terurai. Wajah samar tertutup kabut. "Ibu? Benarkah itu ibu?" Arga berbisik. Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Ketika hampir mendekat, sosok itu berbisik di telinganya. "Carilah aku di ruang bawah tanah rumah sakit ini, sebelum roh itu menemukanku lebih dulu." Setelah berkata demikian, sosok itu lenyap, meninggalkan bau wangi bunga melati yang menusuk hidung. Arga terdiam lama, tubuhnya gemetar. Kini ia yakin, ibunya tidak benar-benar mati. Mungkin ia terperangkap di antara dua dunia, sama seperti roh-roh yang menghantui rumah sakit itu. Ia menggenggam foto ibunya erat-erat. "Ibu, aku akan menemukannya, apapun yang terjadi." Namun di balik keyakinannya, Arga juga sadar, roh yang ia kurung dalam cermin pasti tidak akan diam saja. Roh itu tahu rahasia tentang ibunya, dan jika ia lebih dulu menemukan Ratri, segalanya bisa berakhir dalam kengerian yang tak terbayangkan. Arga berdiri di depan pintu ruang bawah tanah rumah sakit tua itu. Bau lembab dan busuk langsung menyeruak begitu ia membuka pintu besi yang berkarat. Tangga tua berderit di bawah kaki setiap kali ia menuruni anak tangga. Lampu senter di tangannya menembus kegelapan,
Namun bayangan panjang tembok seolah menari-nari, menunggu langkahnya. Di setiap sudut, terdengar suara gemerisik, bukan suara tikus, bukan angin. Sesuatu bergerak mengikuti setiap langkahnya. Hatinya berdegup kencang, namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia harus menemukan ibunya. Di tengah lorong bawah tanah, Arga menemukan simbol kuno yang terukir di dinding. Lingkaran matahari dan aksara misterius yang sama dengan yang pernah ia lihat di lengannya dan di cermin. Tunggu, ini semua berhubungan dengan ritual ayahku, gumam Arga. Tiba-tiba, lampu senter menyorot sebuah pintu kecil yang hampir tersembunyi di balik tumpukan kayu dan peralatan rumah sakit. Dari celah pintu, terdengar suara lirih. Arga, tolong aku. Arga menelan ludah. Suara itu familiar. Itulah suara ibunya. Tanpa ragu, ia membuka pintu itu perlahan. Di dalam ruang kecil itu, cahaya temaram menyinari sosok seorang perempuan terbaring di atas lantai. Rambut panjangnya terurai, tubuhnya tampak seperti tidur, tapi hawa dingin yang menyelimutinya membuat Arga yakin itu bukan tidur biasa. "Ibu, Ratri," teriaknya, berlari mendekat. Namun begitu ia menyentuh tangan ibunya, sebuah energi gelap menyambar. Arga terhuyung, dan dari bayangan di sudut muncul sosok roh hitam yang dulu ia kurung di cermin. Matanya menyala merah, tubuhnya berasap gelap. "Kau menemukannya lebih cepat daripada yang kuinginkan," suara roh itu bergema. "Tapi sekarang, waktumu habis, Arga." Arga menatap ibunya yang terbaring lemah. Ia sadar, pertarungan ini belum berakhir. Ia harus melindungi ibunya dan sekaligus mengalahkan roh itu untuk selamanya. Dengan napas tersengal, Arga meraih kalung matahari di lehernya. Cahaya dari kalung itu mulai berpendar terang, memantul di dinding bawah tanah. Roh itu menjerit, mencoba menghindar, namun lorong sempit membuatnya sulit bergerak. Arga mengucap mantra terakhir yang ia hafal dari kitab ayahnya. Lux Aeternum, Soul Invictus, Lumen Vincit Tenebras. Kilatan cahaya mengelilinginya, memantul ke semua sudut. Roh hitam meronta, berteriak keras, namun kekuatan cahaya semakin kuat. Arga maju selangkah demi selangkah, memusatkan energi dari kalung dan mantra ke arah roh itu. Bayangan mulai terkekang. Wajahnya menatap Arga dengan kebencian mendalam. Arga berdiri di tengah ruang bawah tanah. Cahaya dari kalung ayahnya memantul ke seluruh dinding, menembus kegelapan yang pekat. Roh hitam itu menatapnya dengan mata merah menyala. Giginya menggeretak tajam. "Ini akhirmu, bocah dungu," teriak roh itu. Tubuhnya membesar dan menghitamkan seluruh lorong. Arga menelan ludah. Tangannya menggenggam pisau kecil yang berlumuran darah dari ritual sebelumnya. Ia tahu, langkah ini bisa menjadi pertaruhan hidup atau mati. Namun saat ia menatap wajah ibunya yang lemah di lantai, tekadnya semakin bulat. Ia menyalakan mantra terakhir dari kitab. Lux Aeternum, Soul Invictus, Lumen Vincit Tenebras. Cahaya dari kalung mulai berpendar lebih terang, membentuk lingkaran di sekeliling Arga. Roh itu berteriak kesakitan, mencoba meronta keluar dari cahaya. Arga maju, memusatkan seluruh energi keberaniannya, mengucap mantra sambil menatap mata roh itu melalui pantulan kalung yang menyala. "Sekali lagi, aku tidak akan menyerah," teriak Arga. Roh itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Tubuhnya berputar liar. Asap gelap mengepul ke segala arah, namun cahaya tidak surut. Arga terus menatap, tanpa berkedip, tanpa gentar. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Setiap tetes keringat dan darah yang jatuh dari tubuhnya menjadi bahan bakar bagi cahaya yang mengurung roh itu. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir, roh itu tertarik ke dalam pantulan kalung, terperangkap selamanya. Ruang bawah tanah hening. Angin malam mereda. Cahaya pelan dari kalung mulai meredup, meninggalkan keheningan yang damai. Arga menandok. Tubuhnya lemas. Ia menatap ibunya, yang kini mulai membuka mata dengan napas yang lebih stabil. Ia menarik ibunya ke pelukan, meneteskan air mata lega. "Ibu, aku berhasil menyelamatkanmu," gumamnya. Ratri tersenyum tipis. "Arga, kau telah melanjutkan perjuangan ayahmu, dan kau berhasil." Namun kedamaian itu tidak sepenuhnya lengkap. Arga tahu, meski roh itu kini terkurung, pintu lain mungkin masih ada. Dan bayangan masa lalu, keluarga mereka masih menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Meski demikian, malam itu mereka pulang dari rumah sakit tua itu dengan satu keyakinan, bahwa mereka masih memiliki waktu untuk hidup, untuk saling menjaga, dan untuk mengungkap semua rahasia di masa depan
dengan lebih hati-hati. Pagi menjelang ketika Arga dan ibunya, Ratri, meninggalkan rumah sakit tua itu. Jalanan desa tampak sunyi, kabut tipis menutupi pepohonan. Namun sesuatu terasa berbeda. Udara yang biasanya segar kini terasa tebal, penuh ketegangan. "Mama, apakah desa ini aman sekarang?" tanya Arga, masih menggenggam tangan ibunya. Ratri menatap sekeliling dengan mata yang tajam. "Aku tidak tahu, Arga. Ada sesuatu yang masih mengintai. Mungkin tidak seperti roh itu. Tapi, Ence." Mereka berjalan melewati jembatan kayu tua, menyusuri jalan setapak menuju rumah mereka. Di sepanjang jalan, beberapa rumah tampak kosong. Pintu terbuka, dan aroma aneh menyelimuti udara. Beberapa tetua desa muncul di kejauhan, menatap mereka dengan ekspresi takut. Arga merasakan sesuatu yang mengganjal saat ia menoleh ke arah rumah cermin yang ia bawa pulang. Cahaya dari kalung yang tersimpan di dalam tasnya berpendar samar, seolah ada kekuatan lain yang mencoba tersambung dengannya. Di alun-alun desa, beberapa anak bermain, tapi wajah mereka tampak pucat dan kosong. Tidak ada tawa yang terdengar, seolah desa itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Ratri menggenggam tangan Arga lebih erat. "Kita harus hati-hati, Nak. Roh itu mungkin terkunci, tapi ada sesuatu lagi di sini, sesuatu yang sudah lama menunggu." Arga mengangguk, walaupun dalam hatinya ia merasa lelah dan trauma. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Desa yang mereka tinggalkan bukanlah tempat yang sama seperti dulu. Misteri yang lebih gelap menunggu untuk diungkap, dan mungkin ia harus menghadapi rahasia keluarganya lebih dalam lagi. Mereka tiba di rumah, dan Arga menaruh cermin di tempat tersembunyi. Ia menatap ibunya. Wajah mereka bercampur antara kelegaan dan kekhawatiran. "Kita harus siap menghadapi apapun yang datang," kata Arga. "Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mengganggu kita lagi." Ratri tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kekhawatiran. "Benar, Arga. Kita akan hadapi bersama, dan suatu hari semua rahasia akan terungkap. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi desa dan keluarga kita." Malam itu, Arga duduk di depan jendela, menatap bulan purnama yang sama yang menjadi saksi perjuangannya. Meski lelah dan terluka, ada keyakinan baru di hatinya. Ia akan menjaga keluarganya, menghadapi kegelapan, dan menyingkap rahasia yang tersisa bagaimanapun risikonya. Beberapa hari setelah kembali ke desa, Arga tidak pernah lepas dari perasaan was-was. Ia terus menatap cermin yang kini tersimpan di lemari rahasia. Setiap kali cahaya matahari menembus kaca, ia merasa roh itu masih mengintip, menunggu kesempatan untuk lepas. Suatu malam, Ratri memanggil Arga ke ruang tengah. Wajahnya serius. Mata yang biasanya lembut kini menatap tajam. "Arga, sudah saatnya kau tahu seluruh kebenaran," kata Ratri. Arga menelan ludah. Selama ini ia hanya tahu sebagian rahasia ayahnya, namun kini ibunya akan mengungkap sisi lain yang lebih gelap. Ratri menarik napas panjang. "Sebenarnya, aku bukan hanya perawat biasa. Aku adalah keturunan penjaga pintu dunia roh, sama seperti ayahmu." Roh itu awalnya bukan musuh, tapi seorang entitas yang menjaga keseimbangan. Namun seiring waktu, ia terperangkap dalam kemarahan manusia dan mulai menjadi jahat. Arga tercengang. Selama ini ia mengira ibunya hanyalah korban. Ternyata, ibunya juga bagian dari dunia gelap yang harus dijaga. "Setiap keluarga kami memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan itu," lanjut Ratri. "Ayahmu dan aku telah mempersiapkanmu untuk ini, agar kelak kau bisa melanjutkan perjuangan kami. Roh itu memang berbahaya, tapi sebenarnya ia hanyalah ujian untuk pewaris Arga Menandok. Semua yang ia lalui rumah sakit tua, roh hitam, ritual sermin, ternyata bagian dari ujian panjang yang diwariskan keluarganya." Keesokan harinya, Arga dan Ratri berjalan di desa. Orang-orang tampak lega, meski masih ada ketakutan samar. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, sesuatu yang harus dijaga dengan hati-hati. Ratri menepuk pundak Arga. "Kau sudah melakukan lebih dari yang kubayangkan. Tapi ingat, dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Ada pintu lain, roh lain, dan suatu hari kau mungkin harus menghadapi mereka lagi." Arga mengangguk. Ia kini memahami tanggung jawabnya, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, melindungi desa, sekaligus menjaga ibunya yang menjadi saksi hidup perjuangan mereka. Saat malam tiba, Arga menatap bulan purnama yang sama, yang menjadi saksi awal semua kengerian itu. Ia tersenyum tipis,
meski di hatinya tersimpan kewaspadaan. Roh itu mungkin terkunci, namun dunia tetap penuh misteri. Dan Arga tahu, perjalanan horornya baru saja dimulai. Cerita ini menutup perjalanan Arga menghadapi roh hitam, rahasia keluarganya, dan misteri desa. Meskipun ada klimaks menegangkan, kisah ini memberi kesan bahwa dunia masih penuh misteri, dan Arga harus terus siap menghadapi bahaya yang mungkin muncul di masa depan.